Bedanya itu, gue nggak butuh ngemis sama orang, gue bener-bener nggak perlu, gue nggak perlu manusia lain gitu loh. Tapi gue nggak bener-bener nggak butuh. Kayak misalnya orang nggak suka sama gue, ya udah, nggak masalah. Kalau misalnya Peter nggak suka ya udahlah nggak masalah. Iya. Siapapun di hidup gue misalnya nggak suka sama gue, nggak masalah. Jadi gue ngomong tuh bisa apa adanya. Jadi pertanyaan pertama pasti kan orang bingung nih ya, kenapa malah lo ini nggak bikin story, lo ngechat gue duluan kan? Ya. Yang masalah kesini itu kenapa? Padahal gue lagi public persepsi lagi tidak baik banget lah. Ibarat Bitcoin lagi turun nih kemarin nih. Bitcoinnya lagi turun, lo lagi kenapa mau ngechat gue duluan? Kok masih mau kesini? Maksudnya kan nggak ada untungnya samsek lah buat lo. Karena gue bilang kan, gue ini ya pertama kali gue ketemu lu, yang kita ketemu di finish, gue bilang gue nggak ada agenda sama lu. Gue cuma ngelihat anak ini kalau misalnya nggak dijagain, lu bisa blunder, bisa jatuh lu. Iya. Ya kan? Kemarin gue juga sempat bilang kan, yang lu ngambil ngambil handphone, gue bilang ya udahlah, gue datang lah kesini, gue datang buat ya semoga mereka itu bisa lihat lu sebagai diri asli lu. Kan gini, streamer kan emang harus ada gimmick nggak sih? Streamer harus kali 2 kali 3 lah. Lu emang kali 2 kali 3, tapi dia ini si Janang ini aslinya anaknya baik gitu, dan dia mau belajar. Mungkin gimmicknya kadang over. Lu lagi kenapa kemarin itu? Kemarin itu gue ini kan satu shot ini. ini emang gue ngalahin ini. Enggak, gue tuh gila kopi ya, tapi ini lumayan kenceng sih. 4 shot. Ini 4 shot. Pakai honey lu. Pakai honey, abis itu gue beli 4 dan gue minum 4 vatnya sendiri. Abis itu gue ngerokok, abis itu disawar 15 juta, gue salting. Iya. Abis itu kalau komen-komen misalnya kayak hoam, kentang gitu-gitu, gue ke-trigger. Gue kayak oke, gue mesti gimmickin, gue mesti teriak-teriak gitu-gitu. Lu ngeposting di story ini big pressure buat gue nih. Lu lu terakhir nge-call kayak gini kan lu udah lama lah nge-call saham atau nge-call kripto gitu kan. Lama. Lu sekarang nge-call streamer nih, udah nggak gimana? Duitnya udah tamat atau gimana ya? Gue udah selesai lah. Gue udah selesai dengan duit gue. Cuman gue ngeliat potensi sih. Karena Indonesia tuh waktu itu streamingnya bolong. Kalau YouTube kan dulu Bang Radit ya yang awal-awal bikin YouTube itu jadi naik. Gue liat wave-nya, TikTok juga udah banyak. Tapi streaming tuh nggak ada. Sebenarnya awal-awal yang mulai streaming juga gue kan. Gue sama si Bro Kang kan kita mulai streaming tuh awal-awal belum ada yang nge-streaming waktu itu. Belum banyak yang nge-streaming, dan kita viewernya tuh 2024 awal tuh sekitar 30-an ribu sampai 30, hampir 40 ribu lah waktu itu. Concurrent viewers di YouTube ya? Iya, 30. Itu susah banget loh. Termasuk besar. Iya tuh. Yang terakhir kita kayak sempat top 10 kayaknya. Oke. 59 ribu berapa gitu? 59 ribu waktu itu. Cuman ya gak ada yang bikin solo punya persona dan fokus, kan capek kan? Lu jam 8 kan setiap malam? Jam 8 jadi topeng monyet gue setiap hari jadi topeng monyet mereka. Mereka mau ngapain gue lakuin. Ya, konsisten tuh gak gampang, satu. Dan dua, gue percaya kalau lu jadi terbaik di satu bidang, lu pasti sukses. Mereka tuh mikir streaming ini, gue selalu bilang, gue selalu jujur, gue sering ngata-ngatain TikToker. Iya. Kenapa? Bukan masalah personanya, tapi TikToker tuh menurut gue mukanya bisa dicampur aduk personality sama semua pembawaannya. Halo guys, gini-gini, retention time, FYP, angka. Tapi followersnya tuh kopong. Orang tuh gini, kalau misalnya TikToker ya, orang kan ngelihat mereka itu bukan sebagai orang ya. Jadi misalnya ada TikToker satu nih yang terkenal banget. Mungkin dia ngapain di hidupnya, orang nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena mereka peduli sama kontennya mungkin. Even gue ngomong misalnya 30 juta ya. Jadi badut kan itu kan. Jadi badut. Cuman itu nggak akan ada, nggak bakal dalam. Gue ngeliat mereka tuh nggak pernah dalam. Nggak ada influence. Gak ada influence dibanding misalnya beberapa ya YouTuber lah, kita ngomong. YouTuber. Kayak lu nih, lu berapa YouTube ya? Berapa ini? 120k. 120 ribu, tapi lu sama TikToker yang 1 juta pasti lebih gede influence lu. Lebih gede influence gue. Semuanya gue pede banget kalau lawan TikToker tuh gue sering kata-katain nggak lupa ada tuh kopong followersnya. Iya. Mau 7 juta followersnya tuh. Gak ada isinya. There's no influence. Gak ada isinya, kenapa? Karena time spend. Jadi ini banyak yang nggak ngerti. Time spend mereka 120 ribu orang ini sama lu itu sering. Iya. Mereka tiap jam 8 malam kan. Ketemu lu berjam-jam. Ini kan jam nih. Ini hitungannya jam sekarang. Nah itu yang jarang. Mereka menanti topeng monyet mereka tiap malam. Apakah streamer ini sama kayak pengemis atau ngamen atau ngebadut? Menurut gue nggak juga gitu, nggak juga. Menurut gue selama ya jangan yang negatif banget ya, tapi Iya. Tapi basically gini, kan ada dua kan tipe konten di internet kan. Ada satu entertainment, ada satu edukasi. Nah lu mau masuk di mana? Kalau lu kan emang udah segmented di entertainment, lu pengen entertain mereka. Apakah ada value-nya dengan mereka misalnya donate? Mungkin buat mereka pribadi ada value-nya. Mereka ngerasa oke, saya terhibur malam ini sama lu. Fair. Lu tau gak sih salah satu instrumen investasi terbaik di Indonesia sekarang apa? Lu mau bilang followers lu?
Tapi itu maksud gue nggak bisa bilang streamer ini ngamen atau ini karena gue mesti duduk di sini, abis itu gue mikir nih cara gue duitin, maksudnya nyari duit tuh gimana? Kan gimmicknya kan bukan gimmick sih, emang proses gue kan gue otentik. Lah gue lagi miskin, ada proses ini pakai background kayak gini, batu bata. Ya gue jualan fallback, gitu gimana menurut lo? Investasi baik nggak tuh buat anak muda bangsa Indonesia? Nah, gimana konsepnya? Jadi mereka fallback lu? Jadi mereka bisa beli fallback gue. Dari di mana? Dari Saweran. Nggak Instagram atau? Di Instagram. Berapa secara follower lu? Following gue 741. Jadi itu per satu berapa tuh? Per satu bulan kemarin. Jadi ini satu-satunya instrumen investasi tim. Gue ngerasa lagi MLM-in dia. Satu-satunya yang per bulan. Yang per bulan terus ada iPad-nya, ntar lu presentasi. Iya. Lu asuransi. Gue nggak adain. Gue per bulan naik 100%. Jadi bulan kemarin GoPay, bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, gitu-gitu. Jadi ini kalian cuma 2 hari lagi nih bisa beli investasi ini. Udah pasti untung juga. Kan mereka bisa dapetin cewek, lihat gue di follow Big Mall. Ya nggak? Dia misalnya mau bisnis, sebenarnya gue lihat poinnya sih, karena kan gini, kalau game itu kan game status sosial kan? Game status sosial. Mungkin kalau suatu udah besar banget, ya gue bisa sih meritnya karena status sosial. Tapi nih, lu bisa interaksi beneran nggak sama lu? Bisa. Mereka tuh sekarang gue jual konsultasi juga. Itu 3 juta 10 menit. Konsultasi apa nih? Konsultasi tentang apapun kehidupan. Gue bilang, gue punya semua kunci jawaban di kehidupan kecuali duit, karena gue masih miskin. Jadi kalau tentang cewek, tentang nge-gym, tentang bahasa Inggris, tentang cara biar public speaking, gitu-gitu. Gini, gue tuh tahu orang pintar tuh ketika gue pertama ketemu tuh gue tuh pasti tahu orang pintar. Dan menurut gue lu pintar. Ciri-ciri orang pintar tuh apa? Nggak, mereka tahu apa yang mereka ngomongin. Karena biasa orang pintar tuh fokus di beberapa bidang yang mereka paling ngerti kan. Lu emang ngerti streaming, lu tahu niche, tahu marketnya, dan nggak gampang loh. Bikin 120.000 dari nol tuh nggak gampang kan? Emang harus agak autis dikit nggak sih? Maksudnya delusional dikit nih sama sukses. Semua yang gue lihat tuh ada sedikit autisnya. Misalnya paling jago di bidang investasi tuh pasti otaknya ada autisnya. Agak kena dikit kan sih. Elon Musk tuh agak kena dikit sebenarnya. Elon Musk tuh agak juga. Mark Zuckerberg tuh agak. Even Michael Saylor di Bitcoin kan juga sebenarnya psikisnya agak kena. Gitu. Dia suka misalnya aerospace engineering tapi suka juga sejarah. Jadi ada mix antara yang aneh-anehnya. Gitu banget. Terus kalau masalah streamer, maksudnya kenapa gue spesifik ini bukan pick me atau NPD ya? Tapi menurut lo NPD nggak? Nggak gini, orang tuh pasti ada part dari NPD-nya. Dimana dia ngerasa dia harus percaya sama dirinya. Gue kasih contoh Michael Saylor ya. Dia dari kecil kan mamanya pernah bilang ke dia bakal jadi orang yang mengubah dunia kan. Mungkin kepedean itu juga kalau kita gali dari lu, itu ada dari lu kecil mungkin. Dari faktor orang tua yang selalu percaya, yang selalu sayang sama lu. Kalau orang tua lu mungkin nggak sayang sama lu, mungkin lu nggak sepede sekarang gitu. Lu tuh termasuk orang yang nggak terlalu peduli kan sama kata-kata orang. Nggak peduli. Ketika lu di cancel, bahkan mungkin ada sedikit hati lu yang lu seneng kan. Seneng banget. nggak, tapi kadang-kadang kena mental misalnya. Itu banyak orang yang kena mental loh kayak gitu. Banyak kena mental kayak gua nggak pernah peduli gitu loh. Gua nggak pernah peduli orang ngomong apa, karena mungkin lu juga dari kecil nggak pernah kurang kasih sayang sebenarnya. Gue jujur, menurut gue sepede ini, seenggak ini karena gue nggak pernah dikasih kasih sayang justru. Masa sih? Gue nggak pernah dipuji, gue nggak pernah tinggal sama bokap nyokap gue. Nggak, tapi maksudnya mereka itu peduli sama lu pasti kan? Ya, nyokap lu? Nyokap gue enggak sih, gue nggak pernah tinggal. Udah nggak pernah tinggal. jadi gue ngerasa gue bilang ada tipe 2 orang di dunia itu, yang satu naik gunung buat ngeliat dunia. Nah, gue tuh tipe orang naik gunung biar dunia ngeliat gue. Karena gue nggak pernah, karena dunia nggak pernah ngeliat gue nih. Jadi gue bantai dulu nih satu dunia. Target lu mau jadi apa tapi? Target gue? Ini gue tadi ngomong di Instagram gue tuh betting banyak di hidup gue. Lu tuh salah satu yang gue ngomongin dari masih kecil banget kayaknya. Lu 1.000 kayaknya dulu. 1.000 gue tuh ketemu lu. Terus beberapa minggu setelah itu lu lari setengah telanjang. Ambil teriakin nama gue. Iya, gue. Terus lu ke Indomaret. Lu buka semuanya sebelum lu bayar. Itu kan yang orang Indonesia tuh nggak pernah lihat gitu sebelumnya. Kenapa lu berani sampai kayak begitu? Berani? Gue jujur. Lu nggak malu kan? Gue nggak malu. Gue sempet lihat telanjang yang pantat lo dari sini juga itu. Iya, itu AI man. AI gila. Iya, AI itu beneran ya. AI gila banget. AI gila banget, Chat. Lu tahu Naval kan? Tahu. Itu menurut gue top 1 orang terpinter gitu. Naval Rafikan, bro. Bukunya, podcast dia sama Joe Rogan tuh itu satu-satunya orang, nggak sih, pokoknya 2-3 orang yang lebih pintar dari Andrew Tate tuh menurut gue Naval sih. Apa yang lu dapet konsepnya? Pokoknya yang tentang, gue dapet dari dia satu konsep yang gue paling pegang sekarang. Yang mana? Kalender.
Kalender tuh yang gue ngikutin kalendernya dia. Jadi Naval tuh nggak punya jadwal kayak gue nggak punya jadwal. Gue dulu pas masih belum seperti sekarang, jadwal gue tuh full. Sekarang gue nggak punya jadwal. Jadi kalau gue nggak inget, berarti nggak cukup penting. Jadi kayak misalnya gue ketemu lu nih, 2 jam 12 itu gue nggak, jikal gue kosong, nggak ada. Gue harus bisa inget. Jadi cuma 1 atau 2 meeting gue. Berarti kalau nggak diinget ya berarti ngapain gue kesana karena nggak kurang penting. Tapi ada nggak itu faktor dengan ya kebanyakan duit juga? Itu ada korelasinya lah. Mesti you have to be financially secure dulu. Ada gini, jadi duit itu apa yang bikin, mungkin banyak yang nggak tahu ya kenapa misalnya gue cari duit ya. Duit itu sebenarnya kebebasan. Karena dengan duit, ya kan orang bilang fuck you money kan. Fuck you money. Gue nggak butuh orang buat suka sama gue. Bedanya itu, gue nggak butuh ngemis sama orang, gue bener-bener nggak perlu. Gue nggak perlu manusia lain gitu loh. Bisa yang ngerjain buat produk dan jasanya ya, tapi gue bener-bener nggak butuh. Kayak misalnya orang nggak suka sama gue, ya udah, nggak masalah. Kalau misalnya Peter nggak suka ya udahlah nggak masalah. Iya. Siapapun di hidup gue misalnya nggak suka sama gue, nggak masalah. Jadi gue ngomong tuh bisa apa adanya. Misalnya kayak begini, kayak tadi gue ngomong gitu misalnya di Instagram, gue ngomong, oh gue mau datang ke sini. Terus misalnya follower gue tadi ada yang bacot kan, ada yang bilang kayak, oh itu turunin value lu. Ya terserah gue mau datang atau nggak. Gue nggak butuh semua followers gitu. Kalau lu mungkin kan ini karir lu butuh mereka. Gue butuh kalian nontonin gue please. Ya, kalau gue agak beda, karena gue tuh banyak yang nggak tahu. Gue bikin duit itu kan dari investment kan. Gue peduli setan sama sosmed. Benar. Mau misalnya kan, makanya gue nggak pernah tuh. 1 juta follower, gue nggak bener-bener gue nggak peduli. Mereka mau semua hilang pun besok tuh gue nggak peduli. Karena gue bukan karena mereka gitu jadi sama sini. Jawab pertanyaan gue tuh bukan brand yang dari Naval tuh gue jawab you escape competition through authenticity. Oke, terus gue yang terbaik dari diri lu kan? Iya, terus gue mikir kalau gue mau lucu-lucuan pasti ada yang lebih lucu, ganteng-gantengan ada yang lebih ganteng, pinter-pinteran ada yang lebih pinter, tapi yang bisa jadi gue cuma gue doang. Jadi misalnya Indomaret itu beneran ide gue tuh kadang-kadang dikirimin tiba-tiba, Mas tolong rekamin, aku mau review sosis sama Red Bull. Itu jadi beneran itu langsung tuh yang itu beneran, no gimmick, gue gak pernah briefing orang. Itu lucu sih, tapi yang lu buka kan, belum bayar kan, lu buka kan? Gue buka, malah kadang-kadang tuh kalau gue lagi ngerekam tuh jujur gue pengen Masnya bayarin dulu, Masnya bayarin dulu ntar gue ganti duitnya. Jadi gitu sih, bukan berani. Tapi kan lu ngebet ke gue, banyak streamer lain dengan angka lebih gede lah. Ya. Streamer lain dengan angka, kenapa nggak ke mereka? Kenapa nggak ke mereka, ke streamer yang lain? Iya, streamer lain kan banyak angka yang lebih gede, lebih positif juga mungkin orangnya. Authenticity. Gini, percuma lu jadi sebuah persona di sosmed. Ini kan live nih, ini nggak bisa bohong ya? Ini live. Gue nggak bisa kayak portray diri gue yang bukan gue. Iya, gue bilang ini the rawest form of media tuh live. Iya, karena nggak ada cut, nggak ada ini, nggak ada itu. Orang tuh banyak banget yang di, apa namanya? Contoh lah, kalau lu ngeliat orang di YouTube misalnya, banyak yang pakai script sebenarnya, banyak yang nggak tahu sih, banyak yang pakai script. Pakai script. Jadi full script pakai full prompter, tapi ya ditonton sama orang-orang subscriber, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tapi itu isinya nggak ada. Otaknya sendiri tuh nggak ada isi, ada tim yang bikinnya, ada tim yang bikin skripnya. Kalau begini kan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi begitu gua ngeliat lu waktu itu, gua sempet liat sekali live-nya, abis yang viral tuh gua liat sekali live-nya. Lu pernah nyawer gue gak sih? Nggak pernah. Masa nggak pernah sih? Masa gue pernah lagi ngeriting cewek, ada yang nyawer tuh video, adalah cewek gitu. Terus gue mikir itu lu. Oh enggak, gue nggak pernah nyawer. Cuman maksudnya gue ngeliat, ketika gue ngeliat ini ada isinya anaknya. Terus gue ajak ketemu kan langsung. Begitu kita ngobrol, lumayan lama tuh akhirnya ngobrol tuh. Gue tadi ada meeting tuh malamnya tuh, sampai kelewat gue Kelewat meeting tuh. Karena gue pikir paling 40-50 menit lah ketemu. Kita berjam-jam ngobrol akhirnya kan. Tuh full 10 SKS tuh. Itu gue ngobrol 2 jam sama dia, nggak kuliah nggak terlalu inilah.